Karena bagi kami etnik Papua ini unik dan kami harus eksplor, kami harus gali dan kami harus munculkan itu, dan itu akan menjadi sebuah keunikan kekhasan SMA Negeri 4. Benchmarking itu satu strategi atau satu model yang kita akan gunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk menjawab tantangan bisa mengimbangi sumber daya alam yang ada di Papua. Kami ikut berkontribusi dalam membangun generasi baru lewat pendidikan, dan kami tahu apa yang kami tabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Anak-anak ini akan menjadi anak-anak hebat. Papua dikenal dengan keindahan alamnya yang sangat kaya dan beragam budayanya yang unik. Namun kekayaan alam yang tidak diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia yang baik seperti pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan di daerah ini. Papua adalah wilayah terluas di bagian timur Indonesia. Diperkirakan terdapat lebih dari 300 suku etnik di wilayah ini. Masing-masing memiliki pola hidup, sistem mata pencaharian, dan struktur sosial masyarakat yang berbeda-beda. Papua terbagi menjadi 2 provinsi, yaitu bagian timur adalah Provinsi Papua dan bagian barat adalah Provinsi Papua Barat. Potensi pariwisata yang dimiliki Papua hampir terlengkap di Indonesia. Alam yang dimilikinya masih asli, budaya yang khas dan unik, minat khusus bahari yang tak kalah menarik dengan daerah lain di Indonesia, bahkan mancanegara sekalipun. Namun ironisnya, sumber daya alam yang kaya berbanding terbalik dengan sumber daya manusia di Papua. Pembangunan dan kemajuan di Papua dikatakan masih sangat rendah. Ini disebabkan oleh pendidikan masyarakat Papua yang juga tergolong masih rendah. Berdasarkan Pusat Data dan Statistik Kemendikbud tahun 2015, Papua termasuk salah satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang tingkat buta aksaranya cukup tinggi, yaitu 584.441 jiwa. Jayapura adalah wilayah dengan jumlah penyandang buta aksara terendah di Papua. Pada tahun 2009 hanya 0,77 dan 2013 menurun menjadi 0,14%. Jayapura menjadi barometer pendidikan dan awal pembangunan sumber daya manusia di Papua. Jayapura adalah ibu kota provinsi Papua. Diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Jaya yang artinya kemenangan dan Pura yang artinya kota. Ya, Jayapura diharapkan menjadi kota kemenangan. Ibu kota yang terletak di ujung timur Indonesia ini, menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, pada tahun 2014 memiliki penduduk terpadat di Papua, yaitu 275.694 jiwa. Mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan, petani, pedagang, dan buruh serabutan. Semuanya itu dipengaruhi dari tingkat pendidikan masing-masing warga. Pendidikan memang menjadi kunci perubah generasi muda di tanah Papua. Kota Jayapura merupakan kota barometer, ya, barometer di bidang pendidikan yang ada di tanah Papua. Inti daripada peningkatan pendidikan yang ada di Indonesia itu kan hanya 2, perluasan akses dan peningkatan mutu.
Kalau perluasan akses, itu kita lebih banyak membangun atau menyediakan infrastruktur yang diantaranya sarana prasarana untuk gedung, perbaikan ruang-ruang kelas, penambahan RKB, serta pembangunan unit-unit sekolah baru. Ya, kenapa saya katakan pembangunan unit sekolah baru? Kota Jayapura adalah kota transit. Kota Jayapura adalah pusat perdagangan yang ada di Provinsi Papua. Sehingga setiap tahun jumlah peserta didik yang mendaftar dari jenjang Dikdas dengan Dikmen itu selalu bertambah. Ya, berapapun yang kita siapkan rombongan belajar atau ruang kelas, itu setiap tahun itu mengalami pelonjakan. Saya analisis di 2015 kemarin, itu dari jenjang Dikdas sampai Dikmen, itu pelonjakan atau bertambahnya jumlah peserta didik di tahun 2015 pada tahun ajaran baru itu 850 siswa. Itu yang kita tidak pernah duga. Karena yang jelas pendidikan di Kota Jayapura dengan kabupaten-kabupaten yang lain pasti ada perbedaan. Kota Jayapura mempunyai perbedaan dengan pendidikan yang ada di Jawa misalnya, itu sudah pasti. Ya, untuk itu lebih banyak kita berbenchmarking, ya. Benchmarking itu satu strategi atau satu model yang kita akan gunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk menjawab tantangan bisa mengimbangi sumber daya alam yang ada di Papua. Beragam inovasi baru dalam proses kegiatan belajar mengajar mulai diterapkan tanpa melupakan dan tetap menjaga nilai luhur budaya. Lalu apa saja yang dilakukan SMA Negeri 4 Jayapura untuk menjadi barometer pendidikan di Provinsi Papua? Terletak di kawasan Entrop, Jayapura, Provinsi Papua, berdirilah SMA Negeri 4 Jayapura. Sekolah yang berdiri pada tahun 1997 ini menggunakan sistem SKS atau sistem kredit semester dalam program belajar mengajar. Kami menggunakan pola SKS di dalam kurikulum kami. Nah, di dalam pola SKS ini perlu kami sampaikan bahwa di dalam best practice kami, di dalam pengalaman terbaik kami, di dalam pengelolaan di SMA Negeri 4, perlu kami sampaikan bahwa program atau kurikulum 2013 berbasis SKS, inilah yang terbaik di Papua, di tanah Papua. Kami bisa mengklaim hal ini. Kenapa? Berdasarkan pengalaman best practice kami selama pengelolaan ini, ada beberapa dasar yang kami sampaikan secara garis besarnya saja. Dengan pola SKS ini, maka anak kita yang cepat tidak harus menunggu yang kemampuannya sedang maupun lambat. Dia bisa cepat dan dia bisa mengambil pola atau paket yang 4 semester, yang tidak harus 6 semester. Manakala dia dengan segala psikotesnya, kemampuan IQ-nya dan sebagainya bisa masuk di dalam 4 serial itu. Nah, begitu. Jadi ada 4 semester, ada 5 semester, ada 6 semester. Yang tadi 3 tahun bisa lulus berapa tahun? 2 tahun. Yang mestinya 3 tahun, yang mestinya 6 semester. Itu kami bisa pacu dia menjadi 2 tahun atau 4 semester. Dengan menerapkan sistem SKS, para murid juga tidak perlu mengulang pelajaran yang tidak lulus di tahun berikutnya. Siswa dapat mengambil paket semester pendek agar bisa lulus tepat waktu. Program 2 tahun 4 semester, jadi materinya dipadatkan. Jadi materi sekarang kita sudah pelajari beberapa kelas 11 juga, padahal dalam kedudukan masih kelas 10. Jadi dipadatkan materinya untuk kelas 11 dan 12. Sebenarnya ada rasa senang tuh karena bisa lebih duluan lulus dari kelas-kelas lain dengan hanya menempuh 4 semester saja. Bisa masuk kelas ini juga menjadi penerus bangsa. Mau cepat kerja. Mau cepat kerja juga? Iya. Cita-cita dari kecil sebenarnya dokter.
Pengawasan dan efisiensi kerja yang baik pasti juga akan diikuti dengan kualitas yang baik. Hal ini dikembangkan SMA Negeri 4 dengan menggunakan teknologi dalam pengawasan kegiatan di sekolah. Dengan IT, dengan teknologi, kami gunakan itu semua sebagai memperpendek rentang kendali di dalam pengontrolan, di dalam pengendalian, pengawasan guru-guru, pengawasan di kelas. Nah, sehingga setiap kelas kami fasilitasi dengan CCTV, setiap lapangan, setiap koridor kami lengkapi dengan CCTV yang kami konekkan ke internet dan bisa kami pantau dengan tab kami dimanapun kami ada, sehingga tab kami ini kami bawa kemana-mana, itu kami bisa pantau semua di kelas, sehingga guru pun tetap merasa diawasi walaupun. Nah, demikianlah kami berikan layanan yang terbaik kepada masyarakat yang menggunakan jasa kami sebagai layanan jasa kami. Kami anggap bahwa mainstream pemikiran yang lama kita harus rubah menjadi sebuah layanan jasa yang prima. Sebab di mana kami memberikan layanan jasa yang terbaik, kami tidak akan pernah lepas dari hati masyarakat. Selain pengawasan menggunakan teknologi, mulai tahun ini SMA 4 Jayapura menggunakan sistem ujian nasional berbasis komputer. SMA Negeri 4 Jayapura juga menjadi salah satu sekolah yang meraih nilai ujian nasional tertinggi. Beragam prestasi di bidang akademik maupun non-akademik mereka raih. Di antaranya juara Olimpiade Sains Nasional atau OSN, Olimpiade Olahraga Setingkat Nasional atau O2SN, maupun Festival Lomba Seni Nasional atau FLSN. Ini kalau dari olahraga futsal sendiri, Pak, apakah pernah meraih prestasi, Pak? Setiap siswa diarahkan untuk mengembangkan diri sesuai potensi. Dari segi akademiknya kami bisa buktikan bahwa untuk mewakili Provinsi Papua di kota ini ke tingkat nasional adalah sekolah ini, SMA Negeri 4 Jayapura. Nah, begitu juga untuk festival OSN, ya, O2SN, festival lomba seni dan sebagainya. Ada anak kami di sini masih kelas 11, dia sudah di Persipura Junior. Nah, kami fasilitasi mereka. Anda tidak harus fokus di akademik. Anda menonjol di olahraga. Olahraga pun kalau Anda profesional, Anda akan kemudian terhidupi dengan itu. Nah, itu yang kami lihat semua potensi anak. Prinsip mereka maju dalam berbagai bidang, namun tetap melestarikan budaya asli Papua. Di tengah modernisasi, SMA 4 tetap melestarikan kebudayaan Papua. Dalam acara pencanangan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, mereka turut serta menampilkan tarian etnik budaya mereka. Karena bagi kami, etnik Papua ini unik dan kami harus eksplor, kami harus gali, dan kami harus munculkan itu, dan itu akan menjadi sebuah keunikan, kekhasan SMA Negeri 4. Mendapatkan pendidikan formal tidak hanya dari sekolah negeri ataupun swasta. Ya, komunitas Jantung Kota juga memberikan pendidikan secara gratis, terutama bagi anak-anak kaum marginal yang mempunyai semangat untuk belajar untuk membangun Papua tercinta. Berada di tengah pasar yang persis terletak di jantung kota Jayapura, berdirilah komunitas yang peduli terhadap pendidikan generasi bangsa, komunitas anak-anak jantung kota. Komunitas yang berdiri pada tahun 2006 ini memberikan bimbingan belajar bagi siapa saja yang memiliki kesulitan dengan pelajaran di sekolah. Tidak hanya bagi mereka yang masih bersekolah, tetapi juga yang sudah putus sekolah. Sejak kapan dan bagaimana awal mula berdirinya wadah atau komunitas kakak ini? Kami bergumul untuk memulai satu pelayanan di jantung kota, dan saya berdoa khusus Tuhan pelayanan seperti apa yang kami bisa mulai, dan Tuhan taruh beban orang-orang khusus di jantung kota yang hampir terlupakan oleh gereja dan pelayanan-pelayanan besar di luar sana. 7, 8, 9, 10. Udah 10 tahun khusus spesial sih untuk pelayanan anak-anak
di jantung kota, anak-anak yang tercecer, anak-anak yang maaf digolongkan anak-anak jalan ya. Tapi seiring dengan waktu kami senang sekali untuk memanggil mereka anak-anak jantung kota. Ya, saya ada dengan mereka sudah 10 tahun terakhir ini dengan berbagai macam aktivitas untuk mendidik, melayani dan memberkati kehidupan mereka, khusus anak-anak yang terlupakan atau terpinggirkan di jantung kota ini spesial. One. Okay. Two. Buat saya kerinduan untuk belajar saja. Kami tidak pungut biaya di sini, free, gratis, karena hampir sebagian besar 95% lebih anak-anak dari pedagang-pedagang kecil, banyak yang orang tuanya tidak mampu, mereka tidak bisa kursus di luar, padahal mereka tertinggal di sini secara pendidikan. Siapa yang nanti pergi mau ke Amerika? Ya, kami senang sekali bisa ada dengan sekitar 150 anak yang dari sekitar pasar dan jantung kota ini di tingkat SD kelas 1 sampai SMP kelas 2. Ya, ada beberapa kelas 3 yang bergabung hari Selasa jam 4 sampai jam 5, setengah 6. Hari Sabtu untuk matematika, Selasa bahasa Inggris, Sabtu matematika. I hope ada volunteer yang mau ngajar Mandarin dan Jepang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buat saya excited karena anak-anak ini anak-anak yang istimewa, walaupun mungkin di kelas-kelas mereka di sekolah, mereka digolongkan anak-anak yang tidak terlalu hebat atau bukan yang juara kelas, tapi mereka bersemangat. Ada kesenjangan, ada yang cukup cepat, mampu daya tangkapnya, ada yang lambat sekali. Nah, kami memang kelas bimbingan belajar ini dibuka untuk memperhatikan sekian banyak anak yang lambat. Ada beberapa yang nggak sekolah, ya, karena alasan-alasan khusus, persoalan-persoalan rumah tangga di tengah keluarga, atau orang tuanya pindah-pindah tempat dari daerah dan sekarang ada di Jayapura, ya itu menyulitkan anak-anak untuk sekolah. Mereka masih mencari tempat untuk tinggal untuk melanjutkan sekolah. Ya, ada seperti itu. Ya, baik. Apa tantangan, rintangan dan juga hambatan kakak dalam mengelola komunitas kakak ini? Kami senang sekali walaupun kendala-kendala itu ruangan yang terbatas. Jadi kami harus gelar baleho di luar, di pinggir pasar, atau di teras, di pinggir tangga. Tapi anak-anak ini anak-anak yang lahir besar di lingkungan yang keras. Mereka nggak nuntut ruang belajar yang nyaman harus. Tapi saya lihat mereka tertarik dan bersentuhan dengan volunteer pengajar mereka dengan sangat-sangat luar biasa. Dan saya lihat mereka lupa tuh kalau belajar di bawah tangga, di teras begitu saja atau di luar. Perhatian mereka pada guru sangat-sangat besar. Dan itu memberkati kami juga bahwa apa yang kami upayakan, kami bagikan dengan tulus itu tidak sia-sia. Yeah, 3. Yeah, 3. Ada huruf ini huruf apa? T. Ada huruf apa? H. Ketulusan hati relawan yang menjadi guru memberikan semangat yang kuat bagi para murid untuk menggali ilmu. Hal ini membuat hati saya turut bergerak. Senang nggak Renita belajar di sini? Senang. Kenapa? Renita kalau sudah besar nanti mau jadi apa? Mau jadi guru. Guru apa? Matematika. Kenapa mau jadi guru matematika? Karena senang menghitung. Karena apa? Hah? Senang menghitung. Senang menghitung, mau jadi guru matematika. Belajar yang baik ya, terus tetap semangat ya Renita ya. Pokoknya kalau di dalam hati ya, pokoknya tulus aja deh, tulus. Pokoknya kalau modal tulus ya kita jadi enak, jadi
ngajar anak-anak jadi nggak sebel juga. Kadang sebel juga sih kalau anak-anaknya bandel kan. Cuman kalau kita udah emang dari sananya udah tulus, jadi kita bisa terima gitu. Terima aja ngajar. Pertama sih kasihan. Sedih kan kalau kan di sini kan lingkungannya pasar. Lihat tiap hari lewat-lewat anak-anaknya lari-lari, terus dimarah-marahin, terus nyebrang sembarangan kan. Kasihan, mending dikumpulin untuk diajar, ada juga kan ya bagian yang nggak sekolah. Kadang ada yang sekolah tapi nggak tahu huruf atau angka, jadi kasihan deh pokoknya. Vince Rumayom, ibu 4 orang anak ini sangat senang anaknya yang bungsu yaitu Binsoren ikut belajar di sekolah gratis ini sejak pertengahan April lalu. Senang. Kenapa senang? Senang karena ikut kursus bahasa Inggris, matematika juga, biar tambah ilmu lagi, biar di sekolah dia lebih tahu lagi. Dia punya matematika ini kemarin agak kurang. Kemarin dia belajar, dia punya matematika ini sudah bertambah. Bahasa Inggris juga sudah bertambah. Kemarin dia punya nilai di raport dapat 6,5, sekarang dia sudah dapat rata-rata 7 semua. Di sini lagi ngapain? Belajar. Belajar apa? Bahasa Inggris. Senang nggak? Kalau hari Sabtu belajar matematika. Oh, paling senang belajar apa? Bahasa Inggris sama matematika. Kenapa senang? Enak Enaknya kenapa? di sini. Banyak temannya kah? Senang sama dengan ibu guru pendeta. Cita-cita Binsoren menjadi seorang biarawati. Ia ingin berbagi dan banyak membantu kepada orang lain. Pendidikan berkualitas adalah salah satu hak mutlak yang harus diterima oleh anak-anak. Merekalah generasi penerus bangsa. Mari bersama-sama bergandengan tangan memberikan pendidikan terbaik demi masa depan negara dan dunia yang lebih baik.